Saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus. Coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari penyakit gejala ringan sampai gejala berat. COVID-19 ini atau nama lain dari coronavirus adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 ini antara lain adalah gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari, dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan buntutnya, pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus terkonfirmasi COVID-19 ini sebanyak 2 kasus. Barulah pertanggal 2 Oktober 2020 di Indonesia sudah sebanyak 295.499 kasus positif terkonfirmasi COVID-19 ini. Dampak virus COVID-19 ini terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Adanya surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020 mengenai segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama di bidang pendidikan. Pertanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakupan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Perwujudan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan atas dasar peraturan pemerintah juga diterapkan di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya di SMA Negeri 2 Purbalingga yang juga menggunakan pembelajaran daring atau jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, telepon, live chat, aplikasi video conference seperti Zoom, dan WhatsApp Group, bahkan aplikasi pembelajaran yang diciptakan oleh sekolah itu sendiri. Setelah melakukan riset ke lapangan mengenai pembelajaran jarak jauh di salah satu daerah, lebih tepatnya Kabupaten Purbalingga, dan lebih khususnya di SMA Negeri 2 Purbalingga, yang telah melakukan sistem PJJ ini, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa tenaga pengajar di sana, yaitu Bu Rahayu Cahya Rodinda selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Purbalingga dan Bu Eni Prasetyaningrum selaku Guru Pembelajaran Sosiologi SMA Negeri 2 Purbalingga yang mengatakan bahwa mengenai masalah bantuan operasional PJJ dari pemerintah yang telat ini sebenarnya sudah bisa di backup oleh dana sekolah, yaitu untuk pemberian bantuan kuota dan pembelian gadget bagi beberapa siswa yang dianggap kurang mampu. Namun, masalah utamanya justru pada efektivitas sistem PJJ ini. Yang paling umum itu ya memang tidak banyak lah ya, nggak sampai 10% yang kesulitan Cina. Tapi mereka biasanya kalau ada masalah dengan Cina, mereka akan mengabari ke dirinya masing-masing kalau tidak bisa mengikuti interaksi yang memang sedang berlangsung, itu biasanya mereka akan ngabari sehingga nanti guru akan mencarikan alternatif lain bagaimana agar pembelajaran untuk si anak ini tidak ketinggalan, termasuk juga ketika tes misalnya tiba-tiba sinyalnya hilang, berarti mau tidak mau mereka harus dibantu, mungkin nanti bisa diundur lagi waktunya ketika sinyal sudah lebih baik lagi. Itu sebagai contoh. Ada lagi yang masih kesulitan, memang tidak banyak-banyak, yang 1-2 orang saja mereka gadget itu tidak punya, ada tetap masih ada yang seperti itu. Itu persentasenya Kecil paling ya hanya 10 orang satu sekolah ya, dari 1044 itu kami berusaha mengatasinya dengan memberikan pinjaman gadget karena kami dulu mengadakan kayak iuran lah ya untuk membeli itu dan bisa dipinjamkan ke mereka yang membutuhkan. Bentuknya tablet, memang bukan handphone ya, dengan arahan itu untuk pembelajaran jadi lebih dimudahkan.
sebelumnya dari sekolah sendiri sudah merencanakan, sudah dimasukkan untuk di RKS ada bantuan untuk peserta didik ya. Memang tidak banyak, kalau untuk yang tidak mampu, mereka termasuk anak-anak yang tidak mampu itu full saat 6 bulan itu ada bantuan terus setiap bulannya. Tapi buat keseluruhan siswa itu totalnya dari yang kami diberikan kemarin di akhir semester ya, kemudian di tengah-tengah semester ini juga diberikan. Jadi untuk yang keseluruhan tidak setiap bulan ya, tapi kalau untuk yang kurang mampu kira-kira ada 300 anak lebih itu diberikan di setiap bulan. Nominalnya di tahun lalu itu 50.000, kalau di tahun ini 25.000. Jadi untuk setiap bulannya seperti itu untuk bantuan kuotanya yang sudah berjalan begitu. Tapi ini mungkin dengan ada bantuan dari Kemendikbud kan sangat membantu ya. Jadi yang 25 itu bisa nanti digabungkan, mungkin dialihkan tidak dibagikan untuk bulan ini, tapi untuk di bulan berikutnya ketika mungkin bantuannya itu tidak lanjut dari Kemendikbud. Kalau mau dikatakan efektif, tidak 100% ya Mas ya. Tetapi mau bagaimana lagi, karena kondisinya seperti ini dan kita juga diharapkan tetap memberikan materi dalam KPN. Kalau materi ke siswanya sendiri itu ya seperti saya katakan tadi tidak 100%. Iya. Terus kadang-kadang itu hanya beberapa siswa saja yang menangkap. Terus kalau nilai, untuk menilai sebenarnya sih malah mudah ya dengan aplikasi seperti itu. Tetapi hasilnya terus terang saja kurang maksimal. Lebih cenderung turun. Pemerintah ya berusaha maksimal untuk memantau PJJ yang efektif itu seperti apa. Jadi jangan cuma melihat dalam satu sisi saja. Ini sudah diberikan aplikasi, ini sudah diberi bantuan kuota ya. Tetapi juga harus melihat hasilnya itu seperti apa dan kendalanya itu apa saja. Jadi, sebenarnya strategi pembelajaran yang terbaik adalah strategi yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Pendidik tidak boleh kaku dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendidik yang diminati oleh peserta didik adalah pendidik yang bisa mengerti kebutuhan peserta didiknya. Hal ini tentu saja memberikan pencerahan bahwa egoisme pendidik harus dikesampingkan demi kenyamanan peserta didik dalam menerima materi, karena materi akan diterima dengan baik apabila tidak dalam kondisi yang tertekan. Untuk Mendikbud, sebaiknya Mendikbud tidak hanya memberikan kebijakan sekolah daring dan pemberian kuota saja, tetapi harus meninjau fakta di lapangan agar tidak menimbulkan polemik dari kebijakan tersebut, serta mengevaluasi kebijakan tersebut agar terobosan kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif. Masyarakat harus sadar bahwa di masa sulit ini, pembelajaran dari rumah akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, harapannya adalah dari pandemi ini untuk memperkuat otot-otot adaptif, kreatif, dan inovatif kita, sehingga setelah keluar dari krisis ini, kita akan memiliki imunitas kekuatan mental yang lebih tinggi. Semoga niat baik untuk kemajuan pendidikan bisa terlaksana dengan baik.